Santapan Harian Kamis 19 November 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-30, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Allah. Bimbinglah kami di dalam Kristus Sang Firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Yesaya 30 ayat 1-5. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak minta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Sahabat Santapan Harian, bagi orang yang tidak bisa berenang, tercebur ke kolam yang dalam adalah pengalaman yang menakutkan. Orang itu tentu membutuhkan pertolongan. Namun supaya dapat ditolong, dia harus tenang, mendengarkan, dan menurut pada petunjuk penolongnya. Kepanikan hanya akan menambah bahaya baginya. Yehuda sedang panik. Di tengah krisis, mereka sibuk mencari pertolongan dengan caranya sendiri. Mereka memutuskan untuk berlindung kepada bangsa lain yang mereka pikir lebih kuat daripada bangsa penyerang. Mereka mencari perlindungan kepada Mesir dan melupakan Allah. Padahal Allah menginginkan agar mereka tetap tenang dan percaya kepadanya. Firman Allah yang datang kepada mereka mengingatkan bahwa berharap kepada Mesir dan kekuatan perangnya hanya akan membuat mereka malu. Sebab Mesir tidak akan berdaya menghadapi Asyur. Allah menyebut mereka sebagai anak-anak pemberontak. Sebab sekalipun mereka adalah anaknya, mereka tidak mau mendengarkan suaranya yang datang melalui nabinya. Justru mereka membungkam dan mengusir nabi itu. Saat Allah meminta mereka tinggal tenang dan berharap kepadanya, Yehuda justru sibuk dengan kepanikannya sendiri. Kita pasti pernah mengalami peristiwa yang berat dalam hidup ini. Pada saat seperti itu, kita punya dua pilihan. Pertama, kita bereaksi terhadap kepanikan dan berpikir pendek mengenai penyelesaian masalah sesegera mungkin. Kedua, kita memberi respon dengan berhenti sejenak untuk menenangkan diri, berdoa, memohon pertolongan Allah dan hikmat-Nya. Cara pertama akan mendorong kita untuk mengambil pilihan yang tidak cermat, bahkan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Cara kedua akan memberi kesempatan kepada Allah untuk bekerja menolong dan membuat kita berpikir jernih. Jadi, ada dua pilihan yang ada. Memilih tetap tenang dan percaya serta mengikuti kehendak Allah adalah pilihan yang terbaik. Akankah kita memilihnya? Mari kita berdoa. Bimbing kami ya Allah untuk memilih tenang dan tetap percaya hanya pada kekuatan dan segala sesuatu yang Engkau lakukan bagi kehidupan kami.
Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.